803-106-106 maupun pada nomor 0811-7006-106. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita semua sampai kita berkegiatan pada pagi hari ini, di perjalanan, di pekerjaan, dimanapun kegiatan kita. Mari kita simak majelis taklim kita Barokah Pagi kajian Islam Ilmiah Radio Hang FM Batam pada pagi hari ini dan juga YouTube Hang TV dengan bimbingan guru kita Ustaz Abu Umairah Hafizahullah Ta'ala dengan tajuk 5 kelompok yang terancam neraka. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat bisa bermuajah walaupun lewat media untuk saling tanasuh wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Tema di malam hari ini adalah 5 kelompok yang terancam dengan neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka memberikan targhib dan juga tarhib. Memberikan motivasi dengan disampaikannya hadiah-hadiah berupa sorga dan juga kenikmatannya. Tapi terkadang juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menakut-nakuti dengan neraka dan juga ancamannya. Di dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, thalathatun la yangdurullahu azza wa jal ilaihim yaumal qiyamah. Al-aku liwalidayhi wal mar'atu al-mutarajjilatu wad dayuth wa thalathatun la yadkhulul jannah. Al-aku liwalidayhi wal mudminul khamri wal mannan bima a'ta. Akhrajahu an-Nasa'i wa Ibnu Hibban wa hassanahu Syekh Albani rahimahullahu taala fi silsilati sahihah. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 kelompok tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang pertama, orang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, wanita yang menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga, dayuth, kepala rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan akan maksiat yang dilakukan oleh keluarganya. Dan 3 kelompok tidak akan masuk ke dalam surga. Yang pertama, orang yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, mudminul khamr, orang yang rajin minum khamr. Dan yang terakhir, wal mannan bima a'ta, menyebut-nyebut pemberian, tidak terima dengan pemberian yang diberikan kepada orang lain. Inilah yang kemudian mendasari tema kita di pagi hari ini,
bahwa ada 5 perkara dari 5 kelompok yang terancam dengan api neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada penggalan hadis yang pertama, Nabi SAW mengatakan 3 manusia tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Berkata Abu Imran Abdul Malik ibn Habib, seseorang dari kalangan ulama tabi'in, generasi terbaik kedua setelah sahabat. Beliau mengatakan, ma nadarallah ila syai'in illa rahimah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memandang sesuatu, pasti Allah akan tanamkan kasih sayangnya kepada sesuatu itu. Bahkan beliau mengatakan, wallahi law nadarallahu ila ahli nar la rahimahum walakin qada annahu la yanzuru ilaihim. Demi Allah, kata beliau, kalau Allah Subhanahu wa taala memandang penduduk neraka, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayang kepada mereka. Tetapi Allah takdirkan Allah sama sekali tidak memandang penduduk neraka. Artinya bahwa orang-orang yang tidak dipandang oleh Allah pada hari kiamat, artinya orang ini dijauhkan daripada rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang ini dekat dengan azab. Na'udzubillah. Tentu pemahamannya adalah sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama, Allah tidak melihat, maksudnya melihat dengan kacamata rahmat. Karena tidak ada yang terluput dari pandangan Allah, baik dia mukmin ataupun kafir. Maksudnya Allah tidak melihat, artinya dengan kacamata rahmat. Kalaupun melihat dengan kacamata murka, marah. Dan ini ancaman berat. Kalau seandainya pada hari kiamat, Allah tidak mau memandang kepada kita. Siapa mereka? Yang pertama, orang-orang yang durhaka dengan kedua orang tuanya. Uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran selalu mengiringkan perintah birrul walidain dengan perintah tauhid. Seperti Allah mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah. Jangan sekutukan Allah dengan apapun, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah iringkan antara tauhid dan juga birrul walidain, maka Nabi SAW pun bersabda tentang dosa yang paling besar. Dan Nabi SAW mengiringkan antara kesyirikan dan uququl walidain, durhaka dengan orang tua. Isyraku billah wa uququl walidain. Melakukan kesyirikan kepada Allah dan juga durhaka dengan kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ka'ab al-Akhbar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan kehancuran seorang hamba ketika hamba itu menjadi hamba yang durhaka kepada orang tuanya. Dan itu berdasarkan sabda Nabi SAW. Ada 2 dosa yang disegerakan azabnya sebelum azab di akhirat. Kemudian Rasul mengatakan uququl walidain. Salah satunya adalah durhaka kepada orang tua. Maka orang-orang yang durhaka kepada orang tua yang hari ini kita lihat di masyarakat, persis apa yang disabdakan Nabi SAW ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril tentang tanda-tanda kiamat.
Kata Nabi SAW, antalidal amatu rabbataha. Ketika budak melahirkan tuannya, sebagian ulama mengatakan ketika maraknya anak-anak durhaka dengan kedua orang tuanya. Lihat hari ini, kita sering mendengar di berita-berita, ada anak bertengkar dengan orang tuanya, mengucapkan kalimat-kalimat kotor. Sebagian mereka berani memukul. Sebagian mereka berani mencaci maki. Bahkan na'udzubillah, sebagian mereka ada yang membunuh orang tuanya. Entah apa masalahnya. Padahal Al-Quran sendiri adalah datang dalam rangka ikram, memberikan kemuliaan kepada setiap orang tua. Sampai mengatakan saja tidak dibolehkan. Apalagi sampai menghardiknya, apalagi sampai membunuhnya. Maka dari sini Islam datang membawa rahmat. Sebab itulah para durhaka kepada orang tua terancam dengan neraka. Tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengatakan, "Inna min akbaril kabair." Sesungguhnya ada dosa dari dosa-dosa besar, an yasubbar rajulu walidayhi. Ketika seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Sahabat heran di zaman itu. Kok ada orang yang berani mencaci maki kedua orang tua? Kan di zaman para sahabat tidak ada orang yang berani mencaci maki orang tua. Tapi hari ini, apa yang diherankan para sahabat itu menjadi sebuah kenyataan. Betapa banyak anak mencaci maki orang tuanya. Sehingga sahabat bertanya, Rasul, mana ada seseorang anak berani mencaci maki orang tuanya? Maka Nabi SAW mengatakan, ya subur rajul abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Seseorang mencaci maki orang lain, bapak orang lain, atau ibu orang lain, kemudian orang lain itu mencaci maki bapak dan ibu kita. Jadi walaupun kita tidak mencaci maki secara langsung, terkadang mencaci maki secara tidak langsung lewat lisan orang lain. Maka ini juga sering terjadi. Kadang-kadang kita ini anak yang kurang berbakti, tidak punya akhlak. Ketika berbuat salah kemudian ditanya, kamu anak siapa? Anak si fulan. Oh pantas saja bapakmu seperti ini, seperti itu. Akhirnya dia marah dan mengatakan bapakmu pun lebih parah. Terjadilah caci memaki antar orang tua. Itu termasuk hukukul walidain. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika ditanya, apa makna birrul walidain? Kata Abdullah bin Abbas, pertanyaanmu itu terlalu panjang. Aku harus membuat pengajian yang lebih panjang lagi karena birrul walidain itu sesuatu yang luas. Kemudian laki-laki ini bertanya, ya sudah, bagaimana makna daripada hukukul walidain? Seorang anak durhaka kepada orang tua. Maka Abdullah bin Abbas kemudian mempraktekkan. Tidak memberikan definisi. Dia mengatakan, kalau seandainya di hadapan kita ada orang tua, kemudian kita bangkit, kemudian kita mengebaskan pakaian kita, kemudian debu di pakaian kita sampai mengenai wajah orang tua kita, itulah hukukul walidain. Coba bayangkan, kata Abdullah bin Abbas, kita tidak sadar mengebaskan pakaian. Kemudian di pakaian kita ada debunya. Kemudian debu itu melayang dan terkena wajah orang tua. Itu sudah dikatakan hukukul walidain. Na'udzubillah. Bagaimana dengan orang yang mencaci, memaki, menghina, merendahkan? Tidak patuh, tidak taat. Atau sampai menyakiti dengan tangannya, dengan fisiknya. Atau sampai membunuhnya, na'udzubillah. Ya. Maka hukukul walidain ini sangat bahaya sekali. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, wanita-wanita wal mar'atu al mutarajjilatu, wanita-wanita yang
menyerupai laki-laki. Dari Ibnu Abi Mulaikah, dia mengatakan, qila li Aisyah, dikatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, inna imra'atan talbasun ni'al. Sesungguhnya ada seorang wanita yang memakai sandal, maksudnya sandal laki-laki. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul SAW melaknat wanita tersebut. Subhanallah, hanya memakai sandal laki-laki. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Rasul melaknat tentang itu. Kalau seandainya hanya memakai sandal laki-laki, itu saja dikatakan Rasul melaknat. Menurut Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana kalau ada seorang wanita kemudian merubah penampilannya, memakai baju layaknya baju laki-laki, perbuatan layaknya perbuatan laki-laki, cara bicaranya layaknya bicara laki-laki lantang. Tentu ini lebih parah lagi. Makanya wajar di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat mereka. La'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat al-mutarajjilat minan nisa, wanita-wanita yang ingin menyerupai laki-laki. Para ulama memberikan contoh seperti apa bentuknya. Yang pertama, at-tashabbuh birrijal fil libas. Seorang wanita menyerupai laki-laki dalam pakaian. Lihat hari ini. Banyak wanita-wanita sudah tidak menutup auratnya. Bahasa Nabi, berpakaian tapi telanjang. Seperti apa orang berpakaian tapi telanjang itu? Kemudian para ulama menjelaskan dengan berpakaian ketat. Nampak bodinya. Tidak menutup aurat sepenuhnya. Maka ini termasuk dalam laknat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, adamul iltizam bil hijab syar'i. Tidak mau istiqamah dengan menggunakan hijab. Tidak mau menutup aurat dengan hijabnya. Meremehkan dengan hijabnya. Maka ini juga masuk dalam laknat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, kasratul khuruj minal baiti bi ghairil hajah. Banyaknya keluar rumah tanpa ada hajat. Bukankah Rasul mengatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah seorang wanita itu lebih banyak di rumah. Dan jangan tabarruj apabila keluar seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang pertama. Dan wanita-wanita tabarruj hari ini subhanallah. Kami laki-laki terkadang terfitnah dengan mereka. Kemudian yang nomor 4, muzahamatur rijal fil aswaq wal wadhaif. Banyaknya wanita-wanita yang kemudian memadat-madati tempat-tempat pembelanjaan, pasar, mal dan yang semacamnya. Ataupun wadhaif. Pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dilakukan laki-laki, tapi hari ini dilakukan oleh perempuan. Akhirnya bercampur baulah antar laki-laki dan perempuan, terjadilah ikhtilat. Ini pun bagian daripada laknat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ataupun taklid madhahiri fusakil muslimin. Sebagian wanita di zaman sekarang mengikuti orang-orang fasik. Cara berpakaian mereka. Cara penampilan mereka. Sebagian mereka bertato, merokok. Bahkan terkadang sudah tidak pakai hijab, kemudian rambutnya diwarnai dengan berbagai macam warna. Badannya ditindik dengan berbagai macam tindik dan begitu seterusnya. Persis seperti kelakuan orang fasik. Maka ini pun dilaknat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
termasuk juga taklid ar-rajul fi al-mushab fi masyyati wal harakah, ataupun mengikuti laki-laki dalam cara berjalan dan juga cara bergerak. Sudah tidak lagi menunjukkan dia itu perempuan. Dia bergaya laki-laki betul. Ya, na'udzubillah. Kemudian juga disebutkan qillatul haya, hilangnya rasa malu. Hilangnya rasa malu. Dia tidak malu lagi berbicara dengan laki-laki. Seolah-olah tidak ada perasaan apapun dengan laki-laki. Dia bicara senang saja. Membuka aurat tenang saja. Dia bergaul dengan laki-laki seolah-olah tidak ada jarak bagi dia dengan laki-laki. Sehingga terjadilah pergaulan bebas dan yang semacamnya. Hilang rasa malunya. Sementara rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ketika hilang rasa malu pada seorang wanita, maka pasti akan mendatangkan keburukan. Ya. Kemudian juga buruknya akhlak. Buruknya akhlak wanita. Mereka berteriak-teriak di depan laki-laki. Seolah-olah mereka laki-laki, padahal mereka perempuan. Ada fitrah tersendiri yang dimiliki mereka yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Dan begitu seterusnya. Maka wahai para wanita, ikutilah dengan fitrah kalian. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah dayus. Siapa dayus ini? Dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yugharu wa innal mu'min yughar wa inna ghiratallah an ya'tiyal mu'min ma harramallahu alaih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala teramat pecemburu. Seorang mukmin juga sama. Adalah orang yang harus memiliki sifat pecemburu. Tapi cemburunya Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar dibandingkan seorang mukmin ketika seseorang jatuh kepada keharaman yang Allah haramkan kepadanya. Maka Allah sangat cemburu, sangat marah apabila keharamannya diinjak-injak. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memasukkan 3 orang ini ke dalam surga. Bahkan Allah haramkan surga kepadanya. Thalathatun qad harramallahu alaihimul jannah. 3 kelompok Allah haramkan kepada mereka surga. Yang gemar minum khamar. Kemudian al-aq, seorang yang durhaka dengan orang tua. Dan yang terakhir kata Rasul, wadayus. Dan dayus. Siapa dayus itu? Alladhi yukirru ayya khabithatin fi baiti. Alladhi yukirru khabitha fi ahli. Orang yang membiarkan keburukan, maksiat di tengah-tengah keluarganya. Tidak punya cemburu. Istrinya menampakkan aurat dibiarkan saja. Anaknya juga sama. Ketika membuka aurat suaminya atau orang tuanya diam saja. Tidak menggunakan hijab, ya diam saja. Bermain dengan laki-laki, ya diam saja. Seolah-olah tidak punya kecemburuan. Itu disebut dayus. Membiarkan kerusakan di tengah-tengah keluarganya. Anaknya menonton film lewat aplikasi, lewat handphone. Dan jelas film-film itu merusak akhlak dia. Tapi ayahnya membiarkan saja. Karena sekarang ini dunia yang paling merusak adalah handphone. Apalagi semua kerusakan yang di luar rumah semua ada dalam handphone. Kalau kemudian orang tua tidak mengkontrol anaknya ketika memegang HP, maka sama saja dengan dayus. Anda membiarkan kerusakan kepada anak Anda.
Maka membiarkan keluarga berbuat maksiat itu dayus. Membiarkan istrinya ghibah. Membiarkan istrinya tabarruj keluar rumah. Membiarkan keluarganya membuka aurat keluar rumah. Dibiarkan saja. Maka Anda adalah laki-laki yang dilaknat. Dan Anda terancam neraka. Dayus. Ini yang ketiga. Yang keempat, orang yang gemar minum khamr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya khamr, kemudian di ujung ayat Allah mengatakan, termasuk amal syaitan, termasuk kekotoran, jauhi agar kalian beruntung. Dan Rasul mengatakan bahwa khamr itu ummul khaba'ith, tiang dari setiap kerusakan. Dan Islam datang menjaga akal. Makanya diharamkan khamr. Karena khamr itu lebih banyak madarat dibandingkan manfaatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengacu kepada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah tentang bahaya khamr ini, ingat bahwa orang yang gemar, ketagihan minum khamr itu terancam tidak akan masuk surga. Diharamkan padanya surga berdasarkan hadis yang tadi saya baca. 3 orang yang diharamkan masuk surga, salah satunya adalah orang yang gemar minum khamr. Bahkan sholatnya 40 hari tidak akan diterima. Sebagaimana hadis Nabi SAW bahwa man syaribal khamra wa sakira lam tuqbalahu salatu arba'ina sabahan wa in mata dakhalan nar fa in taba taballahu alaihi. Barang siapa yang minum khamr kemudian dia mabok, maka salatnya 40 hari tidak akan diterima. Jika dia mati dan dia tidak bertobat dari khamr, maka dia mati masuk neraka. Dan jika dia bertobat, maka Allah tetap menerima tobatnya. Naudzubillah. Salatnya 40 hari tidak diterima. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita juga melihat hadis-hadis tentang ancaman orang yang minum khamr ini, maka Nabi SAW dengan tegas mengatakan, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'iyaha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi. Subhanallah. Semua yang terlibat dalam khamr dilaknat. Rasul mengatakan Allah melaknat khamr, pemilik khamr, yang menjual khamr, yang membeli khamr, yang memeras khamr, yang minta diperaskan khamr, yang membawa khamr, yang minta dibawakan khamr, semua terlibat dalam dosa. Lihat, semua terlibat dalam dosa. Persis seperti ketika Rasul bicara tentang riba. Orang yang makan riba, orang yang ngasih makan riba. Oleh karena itulah maka bertobat, terjerumus kepada dosa ini, adanya surga selamanya. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menyebut pemberian, mengungkit-ungkit pemberian, alias al-mannan bima a'ta. Dia menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit apa yang sudah diberikan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengikut sertakan apa yang mereka infakkan dengan man dan juga adha. Man itu artinya menyebut-nyebut, adha itu menyakiti. Maka kalau Anda hendak bersedekah, sedekahlah dengan ikhlas.
Karena sedekah dengan ikhlas itu pahalanya besar. Nabi SAW sampai mengatakan tentang bab sedekah. Kata Nabi SAW bahwa sedekah itu akan menjadi naungan seseorang pada hari kiamat. Sebagaimana Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap manusia akan mendapatkan naungan di hari kiamat karena sedekah yang disedekahkannya. Bahkan sedekah itu bisa melipatkan pahala pelakunya. Bahkan sedekah itu sebab orang selamat dari azab kubur, apalagi azab neraka. Sebab sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi keutamaan sedekah. Sayang kalau seandainya Anda sudah memberikan sesuatu dari harta yang Anda lelah letih mencarinya. Tiba-tiba tidak mendatangkan pahala, justru mendatangkan dosa. Mana akalnya di sini? Maka jangan pernah mengungkit-ungkit pemberian. Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah akul wala mannan wala mukadzibun bil qadar. Tidak akan masuk surga orang yang gemar minum khamr, orang yang mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang mendustakan dengan takdir. Wallahu a'lam bishawab. Inilah 5 perkara yang harus kita jauhi. Pertama, jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka dengan orang tua. Yang kedua, jangan sampai Anda para wanita menyerupai laki-laki. Kemudian yang ketiga, jangan sampai wahai kepala keluarga Anda menjadi dayus yang tidak bertanggung jawab, tidak punya kecemburuan kepada kemaksiatan yang tersebar di tengah-tengah keluarga. Kemudian juga Anda wahai para peminum khamr, tobatlah. Karena Rasul mengatakan man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Orang yang minum khamr di dunia, maka dia tidak akan minum khamr di akhirat. Dan yang terakhir, al-mannan. Orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Ikhlaskanlah sedekah-sedekah Anda, maka Anda akan beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya kembalikan ke moderator. Falyatafaddal mashkura. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih banyak, Ustaz, untuk ilmu dinul Islam yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, sahabat pendengar Radio Hang FM dan sahabat penyimak YouTube Hang TV dimanapun Anda semua berada di pagi hari ini. Alhamdulillah telah kita simak majelis taklim kita barokah pagi pada pagi hari ini dengan bimbingan oleh guru kita Al Ustaz Abu Humairah Hafizahullah Ta'ala. Kita akan bertanya jawab setelah kajian Islam ilmiah ini. Silakan kaum muslimin dan muslimah sahabat pendengar Hang dimanapun Anda semua berada, yang ada di Batam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dimanapun Anda berada, di benua manapun, silakan sahabat pendengar menyimak dapat mengirimkan pertanyaan pada nomor 081803106106 maupun pada nomor 081170061006. Silakan kirimkan pertanyaan sebanyak-banyaknya yang insya Allah akan kita bawakan pada majelis yang sedang bersiar secara langsung. Pertanyaan yang pertama ini, Ustaz, dari di Jawa Tengah, hamba Allah seorang ibu di Jawa Tengah. Jadi ini pertanyaannya agak panjang, jadi ini kami ringkas saja. Pertanyaan dari ibu hamba Allah di Jawa Tengah. Ustaz, saya punya orang tua yang alhamdulillah beliau berdua sampai hari ini masih hidup, alhamdulillah. Hanya saja ada beberapa hal yang membuat saya itu selisih paham dengan orang tua saya, Ustaz. Yang saya sadari itu rupanya orang tua saya sampai setua ini masih berbuat zina, Ustaz, baik dari ibu ataupun ayah saya. Saya sudah coba dakwah selembut mungkin, namun orang tua saya malah menangis mengatakan saya ini anak durhaka karena mengata-ngatai orang tua. Padahal saya tidak demikian, saya hanya menyampaikan perbuatan orang tua saya itu salah. Hingga sekarang saya sudah diusir dari rumah karena saya menasihati orang tua saya, dan saat saya di sini saya sudah kerja, Ustaz. Saya masih mengirimkan uang pada orang tua, tapi orang tua saya selalu mengembalikan uang itu lagi kepada saya. Hingga akhirnya uang itu saya sedekahkan saja atas nama orang tua saya. Yang jadi pertanyaan saya dan menjadi beban pikiran saya, Ustaz, apakah saya berdosa dalam hal ini, Ustaz? Sedangkan saya tidak pernah menyakiti baik dari kata atau perbuatan. Dan apakah amalan yang saya lakukan sedekah ke orang tua saya tadi itu
Cukup untuk birrul walidain saya. Ustaz, mohon nasihat. Iya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kedua orang tua Anda. Terkadang ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikirimkan kepada Anda orang tua yang keras hati. Tapi boleh jadi dengan seperti itu ada hikmah yang besar. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang sesuatu yang Anda anggap buruk itu rupanya baik di hadapan Allah. Boleh jadi itu wasilah. Allah hendak melipatkan gandakan pahala Anda. Sebab kalau seandainya orang tua Anda baik-baik saja, kemudian Anda berbuat baik, kan tidak ada kesulitan. Tidak ada kesabaran. Tapi dengan cara diuji seperti ini Anda lebih sabar lagi. Karena terkadang ada sorga tidak diraih kecuali dengan kesabaran. Ada sorga itu tidak bisa diraih dengan sholat, puasa, zakat. Dan hanya bisa diraih dengan kesabaran. Semoga Allah memberikan istiqomah dan kesabaran kepada Anda. Nasihat saya, kalau memang apa yang Anda katakan ini benar seperti itu, maka pertama berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ambillah waktu-waktu yang sangat mustajab. Kan dalam hari-hari itu kan ada waktu mustajab. Ada sepertiga malam akhir. Ada antara adzan dan qomat. Ataupun di waktu hujan turun, ketika rahmat turun. Atau ketika di hari Jumat pada asar sampai maghrib. Gitu ya. Dan ambillah waktu-waktu mustajab. Berdoa, minta kepada Allah. Agar orang tua dilembutkan hatinya. Dan berhenti dari buat perbuatan maksiatnya. Insya Allah. Doa itu silahnya seorang mukmin, senjatanya seorang mukmin. Dan doa itu hakikatnya mengetuk pintu langit menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah selalu diketuk oleh Anda. Diminta dan diminta, terus diminta. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah lembutkan hati Anda. Lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Keras hatinya. Sangat tajam lisannya. Mencaci maki Rasul. Tapi dengan kesabarannya Abu Hurairah terus membimbing orang tuanya. Sampai meminta doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya lembut hatinya. Maka berdoalah kepada Allah. Terus berdoa, jangan bosan-bosan. Untuk kebaikan orang tua. Yang kedua, kalau seandainya uang itu ditolak orang tua, maka Anda jangan mengirim langsung. Cobalah Anda titipkan kepada siapa yang dekat dengan orang tua Anda. Mungkin Anda punya saudara yang baik dengan orang tua. Sebelum Anda sedekahkan kepada orang lain maksudnya. Titip, tapi jangan bilang Anda yang kasih. Pokoknya Anda punya kakak, punya adik, punya paman. Biar mereka yang kasih orang tua. Supaya, dan ini bagian daripada sedekatus sir. Sedekah yang diam-diam. Dan Rasul mengatakan sedekatus sir tudfi'u ghadab Rabb. Bahwa sedekah yang diam-diam itu akan memadamkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, teruslah datang kepada orang tua. Walaupun orang tua sekarang sedang marah, mengusir Anda. Jangan merasa Anda terusir. Jangan Anda merasa terusir. Dan jangan meletakkan dendam di hati. Perbuatan Anda sudah benar. Kalau Anda menasihati dengan cara lembut, itu sudah benar. Tapi sekali lagi hidayah itu milik Allah. Anda harus bersabar. Kewajiban Anda terus datang kepada orang tua meminta maaf. Datang ke rumah, kasih hadiah. Soal dia nerima atau tidak itu soal lain. Tapi teruslah datang. Karena setiap hari kalau datang mengucapkan salam. Salam kepada orang tua itu. Bisa menghilangkan kedengkian. Bukankah Rasul mengatakan. Kalau kalian ingin menanamkan perasaan cinta. Absus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Setiap Anda datang, Anda ucapkan salam. Anda ucapkan salam. Walaupun tidak lama. Kalau terus seperti itu, nanti kan orang tua lama-lama memandang Anda bahwa Anda itu memang anak yang soleh.
Ya, tapi kalau Anda tanamkan dendam, merasa diusir oleh orang tua, kemudian tidak mau lagi datang, khawatir Anda menjadi anak yang durhaka. Ya, jadi teruslah berdoa kepada Allah, kemudian berikan sedekah terus kepada orang tua, kemudian datang minta maaf, datang minta maaf. Lama-lama pasti akan dimaafkan, insya Allah. Ya, wallahu a'lam. Insyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz penasehatnya untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu ya di Jawa Tengah tadi. Semoga memudahkan segala urusan kita semua dan penyampaian dari Ustaz menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya Ustaz yang hadir lagi ada Bapak Ramadan di Kalimantan Tengah. Selamat pagi Bapak ya. Pertanyaan dari Bapak Ramadan di Kalimantan Tengah ini, Ustaz, kalau saya menjual buah anggur dan saya tahu yang mau beli itu orang yang kerjaannya membuat tuak atau minuman keras, itu bagaimana ya Ustaz? Apa saya berhenti saja menjual buah anggurnya atau bagaimana? Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulullah ma ba'du. Asal jual beli dalam Islam itu perkara mubah. Anda mau jual apa saja selama yang dijual halal, maka boleh-boleh saja. Karena tidak semua orang yang membeli itu digunakan untuk perkara mubah. Tetapi kan kembali kepada niat awal, bahwa Anda menjual itu bukan untuk perkara itu. Contoh nih, Anda menjual kain. Anda kan tidak berniat supaya kain itu yang dibeli oleh wanita-wanita yang kita jelaskan di sini, tiba-tiba kemudian dibuat ke tukang jahit, dibuatlah rok mini, dibuatlah kemudian baju-baju yang nampak aurat, kan tidak berniatkan seperti itu. Karena yang membeli kain itu tidak semua untuk itu. Maka sama juga orang menjual pisau. Ada juga yang kemudian digunakan untuk membunuh kan gitu. Padahal Anda kan niatnya untuk pisau dapur. Maka juga sama ketika Anda menjual buah-buahan. Anda tidak berniat buah-buahan ini untuk khamar kan gitu. Anda hanya menjual saja. Jikalau seandainya ada orang membeli buah-buahan tiba-tiba digunakan untuk khamar, yaitu urusan orang yang membeli. Dan tidak ada kewajiban kita bertanya kepada pembeli untuk apa. Kita ini sebagai penjual hanya menjual saja. Ya, soal dia pembeli digunakan untuk apa itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali memang Anda hanya menjual satu jenis dagangan dan hanya digunakan untuk maksiat saja. Memang Anda sudah tahu ini pabrik khamar. Kemudian dia order kepada Anda untuk dicarikan anggur. Jadi memang Anda hanya mencarikan anggur untuk memasok pabrik khamar. Itu tidak boleh. Karena tujuannya sudah tidak bercabang lagi. Itu sudah jelas satu tujuan. Ya, lain kalau seandainya Anda banyak menjual buah-buahan, ada anggurnya, ada jeruknya, ada mangganya, ada durennya, ada apanya kan itu ya. Tiba-tiba ada orang yang pesan anggur untuk khamar, itu kan urusan dia dengan Allah. Karena Anda ini hanya sebagai penjual saja. Atau Anda kemudian kalau memang bisa berani menasihati, ya nasihati. Kalau tidak, maka urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu Anda berhenti berjualan gitu ya. Karena asal jual beli itu sah-sah saja. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz untuk nasihatnya untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Ramadan di Kalimantan Tengah. Jazakallahu khairan pertanyaannya. Dan satu pertanyaan terakhir Ustaz dari Bapak Ridwan di Bekasi. Bapak Ridwan di Bekasi menyampaikan pertanyaan pada pagi hari ini. Ustaz, saya punya anggota keluarga ya, kayak saudara gitu Ustaz. Kalau dilihat-lihat dari cara berpakaian dan sikapnya itu orangnya agamis atau orangnya seperti taat beribadah ataupun zuhud gitu Ustaz. Tapi kalau sudah masuk sholat wajib, beliau nggak ke masjid, beliau hanya di rumah saja memejam mata kayak berzikir gitu Ustaz. Katanya beliau udah sholat. Terus beliau ini sering menasihati saya, katanya kalau sholat itu atau beramal nggak usah mengharap surga atau pahala. Saya jadi bingung Ustaz, bagaimana dengan yang demikian ini Ustaz? Gimana? Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Pemahaman seperti itu jelas menyimpang dari pemahaman Islam. Cemana sholat cukup duduk berzikir?
Makna sholat itu secara bahasa doa. Secara istilah dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu sholat secara bahasa dan secara istilah. Adapun orang yang duduk dzikir dianggap sholat, itu bukan sholat, yaitu dzikir. Berarti dia belum sholat. Boleh jadi dia salah paham dengan firman Allah Azza wa Jal, inna sholata li dzikri. Sungguhnya sholat itu untuk mengingat aku. Sehingga ketika dia ingat dengan cara dzikir, dianggap sudah sholat. Mungkin seperti itu. Pemahamannya bukan seperti itu. Bahwa ayat inna sholat li dzikri itu sungguhnya sholat untuk mengingat Allah. Ya memang sholat itu dalam rangka mengingat Allah. Karena di dalamnya ada dialog antara kita dengan Allah. Dan itulah satu-satunya tempat kita berjumpa dengan Allah dalam kehidupan dunia. Sholat. Alladzina yadhunnuna annahu mulaqu rabbihim. Orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang yakin ketika dalam sholatnya dia menghadap Allah. Berdialog dengan Allah. Berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak benar. Nabi SAW sampai dia meninggal tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan sholat yang terakhir Rasul wasiatkan. As-sholatus sholat wa ma malakat aimanukum. Sholat kalian. Rasul manusia yang paling bertakwa. Rasul manusia yang paling takut dengan Allah. Sampai pecah-pecah kakinya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sudahlah cukup mencukupkan dengan yang wajib saja wahai Rasul. Kata Rasul, afala akun abdan syakura. Salahkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Rasul tidak pernah meninggalkan sholat. Itu manusia yang paling bertakwa. Siapa Anda dengan Rasulullah? Kemudian kalau dia mengatakan tidak perlu beramal dengan cara menanamkan perasaan takut ataupun takut dengan neraka atau harap sorga, cukup dengan cinta saja. Yang mengatakan ibadah itu perlu dengan tiga-tiganya, itu Allah sendiri dalam Quran. Bahwa ibadah itu tidak akan terrealisasi kecuali karena tiga perkara. Pertama, al-khawf, takut. Kedua, roja, karena mengharap. Yang ketiga, al-hub, karena cinta. Kenapa demikian? Ada bahasa ulama mengatakan, barang siapa yang menyembah Allah dengan perasaan takut saja. Barang siapa yang menyembah Allah dengan takut saja, maka boleh jadi dia akan menjadi orang khawarij. Barang siapa yang menyembah Allah dengan perasaan harap saja, boleh jadi dia bisa menjadi orang murji'ah. Ya. Jadi orang itu jangan mengambil takut saja, atau harap saja, atau cinta saja. Tapi gabungkan tiga-tiganya. Kenapa kita sholat? Karena kita takut kalau kita masuk neraka. Yang kedua, karena kita mengharap dengan sholat ini masuk surga. Yang ketiga, karena ikhlas kecintaan kita kepada Allah, makanya kita ibadah dengan sholat. Itulah rukun, namanya rukun-rukun ibadah hati. Jadi tiga perkara ini rukun ibadah hati. Tidak bisa, bahkan Allah tidak akan menilai ibadah seseorang kalau kurang ibadah hatinya. Dan ini rukun, harus ada pada ibadah hati itu. Perasaan cinta, perasaan harap, dan perasaan takut. Maka sekali lagi, jangan mengikuti ajaran seperti itu. Itu bukan ajaran Nabi SAW. Ajaran Nabi tidak seperti itu. Ajaran Nabi ya sholat 5 waktu. Ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya dari Pak Ridwan di Bekasi, insya Allah jadi berfaedah bagi kita semua. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Terima kasih banyak sahabat dari semua sahabat pada kajian Islam ini kita memperlukan sahabat adalah jazakumullah khairan sahabat Islam kepada guru kita Ustaz Abu Muhammad di sana jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas ilmu dan berfaedah bagi kita semua di pagi hari ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya sahabat Islam.